Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Opini, apa kabar di hari ini? Senang sekali tentunya obrolan pas di sini. Kita kembali lagi ngobrol-ngobrol di siang hari ini ya. Dan tentunya di jam-jam yang menguras energi juga, terutama dari perut untuk menjelang dimakan siang. Nah, kita ngobrol-ngobrol dulu nih sebelum nanti tentunya pemirsa Opini akan beraktivitas istirahat di siang hari ini. Dan bersama saya Iqbal Fatwa yang akan mengajak ngobrol narasumber kita di hari ini. Kita hari ini akan membahas satu hal yang memang sekarang itu banyak orang-orang bisa menjadi profesi tersebut. Nah, apakah itu ya? Sudah hadir tentunya di studio Opini. Ini dia, ada Dwinka Kurniawan, seorang jurnalis. Apa kabar Bang Dwinka? Alhamdulillah baik dan sehat selalu. Luar biasa. Nah, Bang Dwinka, Ya. untuk seorang jurnalis nih, ini langsung ngobrol ke tema ya. Nah, tapi benar nggak di mata seorang Bang Dwinka ini sebagai seorang jurnalis, apa yang tadi saya omongin di awal tadi ya, semua orang sekarang sudah bisa menjadi seorang jurnalis. Benar nggak itu, Bang? Betul. Kalau dia bisa mendapatkan mengelola informasi, disebarluaskan ke media sosial, asalkan dengan syarat-syarat sesuai dengan kode etik, dia sudah menjadi seorang jurnalis. Oh, Sebutannya itu jurnalis warga, citizen jurnalis. Citizen jurnalis. Oh, oke, itu dia. Jadi benar nih pemirsa. Tapi tentunya juga harus memenuhi unsur-unsur, Bang ya. Jadi berita itu nggak salah-salah, bukan juga berita hoax gitu. Dan seperti juga sekarang nih, biar pemirsa Opini tidak ketinggalan berita, juga bisa, jangan lupa nih, bisa follow dari sosial media TVRI Bengkulu, mulai dari Instagramnya, terus Facebooknya, dan juga YouTube channelnya di TVRI Bengkulu. Dan kalau untuk Bang Dwinka ini sudah semenjak kapan sih, Bang, terjun ke dunia jurnalis? Kalau dihitung-hitung semenjak tamat kuliah 2016, 17, 18, 7 tahun kurang lebih. 7 tahun, wah luar biasa sekali. Berarti kalau seorang jurnalis, untuk sekolahnya pun juga kemarin di jurnalis juga? Iya, kebetulan di jurusan jurnalistik di Universitas Negeri di Bengkulu. Oke, Universitas Bengkulu. Ya. Berarti meneruskan nih ya. Mulai dari pendidikannya di jurnalistik berarti ya? Ya, Berarti FISIP alhamdulillah ini? sejalur. Karena kan kebanyakan ada yang jurusan hukum, jalurnya ke bank. Kalau saya sejalur jurnalistik ke media, pas. Oke, nah tapi ada juga nggak di lingkungan Bang Dwinka nih, teman-teman jurnalis yang lainnya yang bukan untuk riwayat pendidikannya dari bidang jurnalistik, mungkin dia tertarik menjadi seorang wartawan, menjadi seorang jurnalis, akhirnya terjun menjadi seorang jurnalis? Sangat banyak sekali, Bang. Di lingkungan di Bengkulu saja, ada yang tamat SMA jadi jurnalis. Oke. Ada yang jurusan pendidikan agama itu di jurnalis. Oke. Karena memang dia hobi menulis kan, hobi menulis, terus dia dalami ilmu-ilmu jurnalis tentang teknik-teknik pengambilan berita, teknik pengambilan gambar. Ya karena dia hobi dan suka di dunia itu, akhirnya jadi jurnalis dia. Oke, jadi sekarang itu semuanya serba, bisa dikatakan serba fleksibel gitu, Bang ya. Tergantung minat seorang itu mau arahnya kemana. Ya, betul. Oke, jadi walaupun dia pendidikannya dahulunya bukan seorang jurnalis gitu, jadi bisa juga menekuni bidang jurnalis ini tersebut gitu. Dan kenapa sih kalau ditanya gini, Bang Dwinka, kok tertarik gitu untuk terjun ke dunia jurnalis, mulai dari ngambil kuliah dulu di jurnalistik, terus juga pekerjaan juga menekuni jurnalistik ini? Jadi panjang ceritanya. Kalau diceritakan mungkin sebulan lah. Sebulan kita nanti baru ketemu ya. Kita singkat-singkatin. Awalnya waktu itu saya kan sekolah di SMK tuh, kejuruan. Pas kelas 2 itu magang. Saya kan di Payang itu, magang di Kota Bengkulu. Dapat di tempat di salah satu stasiun swasta di Bengkulu. Pertama di Bengkulu. TV. Ya. Oke. Magang di situ. Terus sama orang kantor di TV itu, dia minta saya terjun ke lapangan mencari berita. Padahal saya nggak ada ini, Bang.
Oh, nggak ada Nggak ada basic persiapan. gitu Iya. ya, persiapan apapun gitu. Nah di lapangan ketemulah sama wartawan banyak, senior itu kan, diajarin dibantuin cara mengambil ini dan asik gitu. Bertemu orang-orang yang baru, bertemu pengalaman baru, Oke. dan wah kayaknya bagus nih, enak nih kerja ini. Bener. Besoknya ngundang lagi, Bang saya mau ke lapangan sama orang kantor. Oh, udah berani minta Iya, sendiri ya. Saya ke lapangan aja terus Bang, Oke. magangnya gitu kan. Ya sudah. Akhirnya setelah keluar dari magang mau kuliah lah. Sudah tamat SMA itu kan. Oh, oke. Berarti pada saat SMK dulu masih statusnya pelajar SMA di SMK, berarti ngambilnya kemarin tuh broadcasting berarti Bang. Sehingga bisa magang ke stasiun TV. Enggak, sebenarnya ini komputer. Oh, Jurusan oke. TIK. Justru ini lagi ya. Berbeda Melenceng juga ya. lagi kan. SMK-nya di TIK, malah magangnya di stasiun TV. Karena yang mau menerima cuma itu kemarin. Oh, oke. Ya sudahlah. Karena mau ngambil editor kemarin kan. Oh, benar ya editor. Ya Oke, editor, oke. tapi disuruh ke lapangan. Karena editor waktu itu lagi penuh. Ya jadilah ke lapangan. Pulang dari magang di SMK itu sempat juga buat satu organisasi media sekolah. Oh, oke. Karena waktu itu mendapat penghargaan dari TV dengan Bang. Berita kita banyak naik di TV itu. Akhirnya sama kepala sekolah dibuatkan salah satu organisasi media sekolah. Oh, Terbentuklah kemarin oke. di situ. Oke. Diminta saya jadi ketua, disuruh ngajarkan adik-adik di sekolah situ. Dan nggak tahu sampai saat ini masih berjalan atau tidak. Oke, oh berarti luar biasa dong berarti seorang Dwinka Kurniawan ini ada peninggalan, Ya. peninggalannya di sekolah, ada organisasi yang khusus membuat satu media Ya, sekolah tersebut biar khusus sekolah semakin terkenal ke dunia luar Ya, gitu betul. ya. Wah luar biasa sekali. Dan awal mulanya gimana tuh? Nah. Begitu akhirnya kan memutuskan nih tamat SMK untuk memutuskan ngambil kuliah di bidang jurnalistik. Nah, Kalau dari Bang Dwinka kan memang sudah tertarik nih. jadi ketika tamat awalnya mau ngambil ilmu komunikasi. Oke. Karena kan jurnalistik kan juga kita harus komunikasinya harus pandai juga Bang. Ketemulah jurusan di sana ada jurnalistik. Wah ini tepat ini saya. Oke. Tepat. Akhirnya ketemu. Iya, akhirnya wah ini karena nggak mau ini kan kehilangan ilmu itu. Yalah saya teruskan di sini. Tes di Unip, akhirnya lulus. Setelah berjalannya waktu, magang, waktu magang juga di salah satu TV juga di Bengkulu ini. Setelah magang tamat langsung ditarik saya kerja di sana. Oh, oke. Nah dari situlah saya baru mulai bergelut, mulai memahami semuanya dan salah satu yang bikin mau bertahan itu ya, oh jadi begini jurnalis itu. Kita bisa maaf mungkin agak melenceng, buat SIM gratis. Karena kenal kan, relasi, ya, relasi dari situ. Nonton konser bisa gratis. Oh bener ya. Begitulah. Oh Bang. Iya. Terus masuk rumah gubernur itu nggak perlu pamit-pamit mesti. Mau ketemu gubernur, mau wawancara langsung masuk gitu kan. Jadi relasinya luas, pengalaman banyak. Terus karena saya hobi juga di lapangan, hobi juga ngobrol sama orang-orang, tidak hanya pejabat dan masyarakat menengah ke bawah pun bisa kita akrab. Karena mereka kan butuh kita juga untuk mungkin ada keluh kesah mereka yang ingin disampaikan gitu. Jadi ya luar biasa. Dari hidup jurnalis ini ya bisa menenangkan bagi saya. Luar biasa sekali ini. Tentunya tidak banyak orang kan yang ingin terjun menjadi seorang jurnalis karena ya kita tahu yang namanya seorang jurnalis atau wartawan ini kan tidak ada jam kerjanya Bang. Ya betul. Betul ya. Nah, begitu ada berita mungkin tengah malam kejadiannya atau ada momen penting peristiwa, mau nggak mau entah itu dalam kota entah itu di luar kota mau nggak mau harus terjun. Nah itu sudah salah terpikirkan nggak sebelumnya itu? Salah satu yang kalau abang
salah satu yang membuat apa? Yang nggak enaknya di dunia ini, Pak. Ya salah satunya itu. Ya, itu tadi ya, Pak. Lagi istirahat, lagi sampai rumah, tiba-tiba ada kebakaran. Tolong ambil, kata bos. Kita ini kan jurnalis. Paksalah, Pak, pergi ngambil berita itu. Atau ada kasus lain pembunuhan atau kasus yang ini. Kalau nggak diturun, kita nggak dapat. Benar. Jadi ya salah satu keluh kesahnya itu saat kejadian, kalau saat lagi istirahat atau saat lagi jalan Benar. sama keluarga, sama istri atau sama anak main, tiba-tiba ini ada kasus, ada peristiwa, nggak mau kita harus pergi. Dan itu pernah dan bahkan sering kejadian. Sering. Oke. Dan kalau dari sisi istri gimana? Begitu pada saat awal nikah kan sudah tahu nih, seorang calon suaminya pada saat itu seorang wartawan, seorang jurnalis, sudah terpikirkan nggak resikonya? Sebulan 2 bulan ngambek. Oke. Sebulan Melewati 2 bulan. masa-masa Iya. itu. Tapi setelah diajak waktu itu sempat diajak juga sih. Oke, dilihat gini loh, aku kerja itu seperti ini gitu. Kerja papa itu begini. Ya, jadi mama mau ini nggak? Apa mau masuk tempat yang gratis nggak? Jadi ikut. Bawa pakai kartu pers, masuk. Oke. Oh gini, Pak. Iya. Seperti tadi nonton konser. Konser kan. Oke. Ada kejadian juga waktu itu pergi ke Dendam, ke Danau Dendam. Oke. Kebakaran di Solebar. Itu harus terpaksa dibawa dia. Rame-rame itu. Jadi ya beginilah kerja papa mah. Ya kan? Jadi harus memahami saat ada satu kejadian papa harus berangkat karena memang ini tugas dan tanggung jawab. Ya mau nggak mau harus pengertian. Dari situ mulai dia ngerti. Oke, itulah ya cerita seru di balik profesi seorang jurnalis ini yang di lain sisi mungkin orang-orang banyak nggak tahu nih. Taunya oh ada kejadian, mana nih beritanya kok belum naik, padahal dia nggak tahu nih tengah malam kita bangun tidur, datang ke lokasi kejadian misalnya ada peristiwa, dan itu ya mau nggak mau ya memang itu adalah profesi gitu. Istirahat kurang, mungkin nggak terawat kan, orang-orang pada jalan bisa merawat diri, bisa. Tapi ya itulah enaknya tadi karena kita banyak relasi, membangun kedekatan baik dari yang pejabat maupun yang menengah ke bawah, dan banyak menciptakan cerita baru. Oke, betul. Terus pengalaman baru dan banyak cerita barulah sama keluarga, sama orang-orang. Begitu pulang ke rumah ada yang diceritakan nih yang baru. Oh tadi ada ini nih wawancara bapak ini atau ketemu sama si ini gitu. Ya betul. Ceritanya gini. Jadi istri di rumah pun juga update ya informasi ya. Ya betul. Ada kejadian apa, isu apa, istri di rumah bisa nanya, jadi orang pertama nih yang dapat. Sunanya, ini tadi apa ini? Oh ini orang pembunuhan. Oh gimana ceritanya? Karena mungkin udah melekat ke darahnya kan. Suaminya wartawan ya, jadi dia pas sampai rumah nanya juga, mama juga wartawan. Oke deh kalau gitu Bang Dwinka, obrolannya kita tahan dulu nih, kita akan lanjutkan kembali setelah yang satu ini. Untuk Anda pemirsa Opini jangan kemana-mana, tetap setia di obrolan pas di sini.